Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Ceria Bimbel ASN. Teman-teman, hari ini kita akan bahas nasionalisme dalam soal TWK CPNS dari hafalan ke penalaran. Nah, tentunya ini berdasarkan kis-kis resmi ya. Jadi teman-teman, dalam TWK CPNS kita mengenal beberapa materi dasar seperti pilar negara, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia. Semua itu penting, tapi hari ini kita akan fokus ke satu bagian yang sering disalahpahami, yaitu nasionalisme. Banyak yang masih mengira nasionalisme di TWK itu cuma soal hafal Pancasila, hafal semboyan negara, atau hafal pasal-pasal penting. Padahal pola soal sekarang itu sudah bergeser. Yang diuji bukan lagi seberapa banyak yang kita ingat, tapi bagaimana cara kita bernalar ketika berhadapan dengan persoalan kebangsaan dalam konteks kerja ASN. Nah, di video ini kita akan lihat bagaimana nasionalisme muncul dalam bentuk dilema kebijakan, konflik kepentingan, dan pilihan keputusan yang semuanya menuntut logika bukan hafalan. Nah, jadi kita tetap berpijak pada materi dasar TWK, tapi kita bahas nasionalisme dengan cara yang lebih realistis dan aplikatif. Nah, kalau Anda ingin naik level dari sekedar menghafal ke benar-benar memahami cara berpikir soal TWK, mari kita mulai nasionalisme dari hafalan ke penalaran. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Anda bertugas di sebuah instansi yang sedang menyusun standar layanan baru hasil adopsi praktik luar negeri karena dianggap lebih efisien. Dalam pembahasan, Anda menemukan bahwa sebagian ketentuan tersebut berpotensi mengabaikan kondisi sosial, hukum, dan kepentingan masyarakat lokal. Namun, pimpinan menilai penerapan penuh standar tersebut akan meningkatkan citra instansi di mata internasional. Sikap yang paling tepat adalah mendukung penerapan penuh standar tersebut agar instansi terlihat maju dan modern. B. Menolak seluruh standar tersebut karena berasal dari luar negeri. C. Mengikuti keputusan pimpinan demi menjaga stabilitas internal organisasi. D. Mengusulkan penyesuaian agar standar tersebut tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan kondisi masyarakat. Atau E. Menunda pembahasan sampai ada tekanan publik yang lebih kuat. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi benar sekali bahwa jawaban yang tepat adalah D, mengusulkan penyesuaian agar standar tersebut tetap berjalan atau sejalan dengan kepentingan nasional dan kondisi masyarakat. Nah teman-teman, soal ini menguji orientasi kepentingan nasional, konsistensi sikap kebangsaan, dan tanggung jawab sebagai aparatur negara dalam menghadapi pengaruh luar. Nah, sikap yang paling tepat bukan menolak atau menerima secara ekstrim, melainkan mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat sendiri dengan cara menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan secara nasional. Nah, hal ini mencerminkan nasionalisme yang dewasa, terbuka, tetapi berdaulat dalam menentukan arah kebijakan. Dalam proses pengadaan barang, instansi Anda dihadapkan pada dua pilihan. Produk impor dengan harga lebih murah dan kualitas cukup baik, atau produk dalam negeri dengan harga sedikit lebih tinggi tetapi memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan industri nasional dan penyerapan tenaga kerja lokal. Secara aturan, keduanya memenuhi syarat pengadaan. Sikap yang paling tepat adalah A. Selalu memilih produk impor karena lebih murah dan menghemat anggaran. B. Selalu memilih produk dalam negeri tanpa mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan. C. Menunda pengadaan sampai ada tekanan dari pihak tertentu. D. Memilih produk yang paling menguntungkan secara politik bagi pimpinan. Atau E. Mempertimbangkan secara objektif kebutuhan instansi dan dampaknya bagi kepentingan nasional dalam jangka panjang. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Teman-teman, benar sekali bahwa jawaban yang tepat adalah E, mempertimbangkan secara objektif kebutuhan instansi dan dampaknya bagi kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Jadi, teman-teman, soal ini menguji kemampuan menyeimbangkan efisiensi anggaran dan kepentingan strategis nasional. Jadi, nasionalisme dalam kebijakan publik tidak berarti bersikap emosional atau menutup diri, tetapi mengambil keputusan rasional yang tetap berpihak pada kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Nah, sepanjang sesuai aturan dan kebutuhan instansi, pilihan E ini paling mencerminkan sikap tersebut. Dalam sebuah forum kebijakan, muncul usulan agar suatu daerah menerapkan aturan khusus yang membatasi pelayanan publik hanya bagi kelompok tertentu dengan alasan efisiensi dan menjaga stabilitas sosial. Secara administratif, usulan tersebut dinilai dapat dilaksanakan, tetapi berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan rasa kebersamaan antar warga. Sikap yang paling tepat adalah A. Mengusulkan kebijakan yang tetap menjamin pelayanan setara bagi semua warga serta menjaga persatuan dan kebersamaan. B. Menolak tanpa memberikan alternatif solusi. C. Menunda pembahasan agar tidak menimbulkan konflik. D. Mendukung usulan tersebut karena dinilai paling praktis dan cepat diterapkan. Atau E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan daerah. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya benar sekali, yaitu mengusulkan kebijakan yang tepat, menjamin pelayanan setara bagi semua warga, serta menjaga persatuan dan kebersamaan. Nah, teman-teman, soal ini menguji kemampuan peserta menimbang efisiensi administratif dengan dampak sosial dan keutuhan kebersamaan masyarakat. Nah, sikap yang paling tepat adalah tetap menjaga prinsip kesetaraan dan persatuan sambil mencari solusi kebijakan yang tidak memecah kebersamaan. Nah, hal ini mencerminkan nasionalisme dalam praktik pemerintahan. Ini mengutamakan kepentingan bersama dan keutuhan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu. Oke, teman-teman, tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah instansi pusat akan mengimplementasikan sistem layanan terpadu yang dikembangkan oleh konsorsium internasional. Sistem tersebut terberatkan standar operasional yang jika diterapkan secara utuh berpotensi mengabaikan beberapa kebutuhan daerah dengan karakter sosial budaya yang berbeda. Di sisi lain, penyesuaian lokal memerlukan waktu dan biaya tambahan. Sikap yang paling tepat adalah A. Menerapkan sistem secara utuh demi efisiensi nasional dan keseragaman layanan. B. Menolak sistem tersebut karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi daerah. C. Menunda implementasi sampai semua daerah siap tanpa pengecualian. D. Mengusulkan penerapan bertahap dengan penyesuaian yang tetap menjaga tujuan nasional dan mengakomodasi kebutuhan daerah. Atau E. Menyerahkan keputusan kepada konsorsium agar implementasi lebih cepat. Nah, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi benar sekali bahwa jawaban yang tepat adalah mengusulkan penerapan bertahap dengan penyesuaian yang tetap menjaga tujuan nasional dan mengakomodasi kebutuhan daerah. Jadi, teman-teman, soal ini menuntut peserta menyeimbangkan kepentingan nasional, standarisasi, dan efisiensi dengan realitas keberagaman daerah ya. Nah, sikap yang tepat bukan menerima mentah-mentah atau menolak total, melainkan mencari solusi adaptif. Nah, tetap menjaga tujuan nasional sambil mengakomodasi kondisi lokal
lokal melalui penerapan bertahap dan penyesuaian. Ini mencerminkan nasionalisme yang inklusif, berorientasi kepentingan bangsa, dan sensitif terhadap keberagaman dalam kerangka NKRI. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan daya saing, sebuah kementerian berencana memusatkan seluruh kegiatan riset strategis di ibu kota dengan alasan efisiensi anggaran dan kemudahan koordinasi. Namun, beberapa daerah memiliki potensi riset unggulan yang selama ini justru berkembang karena kedekatan dengan kondisi lokal. Jika seluruh kegiatan dipusatkan, akan dikhawatirkan terjadi kesenjangan pengembangan dan melemahkan peran daerah. Sikap paling tepat adalah A. Mendukung pemusatan penuh demi efisiensi dan kendali yang lebih mudah. B. Menolak rencana tersebut karena pasti merugikan daerah. C. Mengusulkan model pengelolaan riset yang tetap terkoordinasi secara nasional tetapi memberi ruang pengembangan berbasis potensi daerah. Atau D. Menunda keputusan sampai ada tekanan politik yang lebih kuat. E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan kementerian. Oke teman-teman, silahkan latihan soal dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya tepat sekali, yaitu C, mengusulkan model pengelolaan riset yang tetap berkoordinasi secara nasional, tetapi memberi ruang pengembangan berbasis potensi daerah. Nah, soal ini menguji kemampuan menimbang efisiensi nasional dengan pemerataan dan penguatan peran daerah dalam kerangka negara kesatuan ya. Nah, jadi sikap yang paling tepat adalah mencari model yang menjaga kepentingan nasional sekaligus memberdayakan potensi daerah, sehingga tujuan pembangunan tetap selaras dengan prinsip persatuan dan keadilan. Ini mencerminkan nasionalisme yang rasional dan berorientasi pada keutuhan serta kemajuan bangsa. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Oke, jadi materi ini sudah selesai, teman-teman. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa nasionalisme di TWK CPNS itu bukan soal seberapa banyak Anda menghafal, tetapi seberapa tepat Anda mampu bernalar ketika membaca konteks soalnya. Nah, kita tetap berpijak pada materi dasar TWK seperti pilar negara, bela negara, integritas, dan bahasa Indonesia. Tapi yang benar-benar diuji adalah cara berpikir dan cara mengambil sikap sebagai calon ASN. Jadi kalau Anda mampu membiasakan diri membaca soal secara utuh, memahami situasi, lalu menimbang dampak keputusan bagi negara dan masyarakat, peluang Anda untuk menjawab benar itu akan jauh lebih besar. Nah, di video berikutnya kita akan lanjut membahas materi TWK lainnya dengan pendekatan yang sama, yaitu full penalaran bukan hafalan. Jadi pastikan Anda tetap latihan perbaiki cara berpikirnya dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat berjuang menuju CPNS. Terima kasih, semoga Anda sukses bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa.